Selamat pagi Pak Charles, apa kabar? Sehat selalu. Bahwa kita terkait dengan risiko, bahwa latar belakang kegiatan yang kita terkait kegiatan ini adalah bahwa pencapaian tujuan perusahaan senantiasa dipengaruhi oleh tidak dapat diperkirakan krisis. Kapanpun dapat terjadi, perlu kita memiliki kemampuan untuk mencegah, mempersiapkan, merespon pemulihan dari peristiwa yang tak terduga. Kemudian tujuan daripada kegiatan kita adalah untuk memastikan bahwa unit kerja siap menghadapi, merespon kejadian tak terduga yang akan mengancam reputasi. Manfaatnya, kita mempermudah unit kerja untuk melihat potensi masalah yang ada dalam pelaksanaan proses, meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi kritik. Tahapan manajemen risiko, ada buka bagaimana penetapan konteksnya dulu ini, menentukan ruang lingkup, tujuan serta kriteria risiko yang disediakan perusahaan. Nah, ini elemen-elemen kunci dari risk management, dari naik strategi penguatan manajemen risiko dan penanganan strategi penguatan manajemen risiko. Kita fokus pada pembagian budaya sadar risiko. Selanjutnya yang kita bangun adalah komunikasi terbuka dan transparan. Lakukan audit dan inspeksi rutin untuk memantau efektivitas strategi mitigasi yang ditetapkan. Strategi penguatan manajemen dalam penanganan krisis. Karena manajemen krisis itu sifatnya reaktif, sudah terjadi baru kita mengambil sikap bagaimana supaya kejadian ini tidak menjadi masalah. Pembentukan tim khusus penanganan krisis di unit kerja. Kita buat skenario-nya, kita buat latihan, peningkatan terus sehingga nanti pada saat terjadi krisis semuanya sudah bisa kita atasi. Penilaian situasi kecepatan yang dibutuhkan, transparan dan konsistensi. Nah, ini komunikasi terlibat. Pimpinan harus siap mengambil keputusan cepat. Kemudian yang keempat, pasca krisis. Jadi kita fokus pada pemulihan proses ini dan aset yang terdampak. Kalau dari empat fungsi ini, TPN akan aman dan semuanya bisa kita kelola dan kepercayaan publik akan terus meningkat. Itulah tadi webinar yang berjudul Strategi Penguatan Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kesiapan Krisis Manajemen di Unit Kerja PTPN. Mana dapat kita tarik lesson learned, pertama yaitu latar belakangnya adalah pencapaian tujuan perusahaan bisa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang tidak dapat diperkirakan. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mencegah, mempersiapkan, dan bahkan merespon dengan keputusan untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dari segi tujuan, untuk memastikan bahwa unit kerja siap menghadapi, merespon kejadian yang tak terduga yang bisa mengancam reputasi atau keberlangsungan bisnis. Kita harus mengidentifikasi sehingga proses bisnis perkebunan terlaksana dengan baik, kemudian meningkatkan kesiapan dan kemampuan organisasi dalam menghadapi krisis. Dari segi manfaat, mempergunakan unit kerja untuk melihat potensi masalah yang ada dalam proses, sehingga solusi bisa kita ambil untuk bisa mengatasi potensi dari risiko-risiko yang akan terjadi. Kemudian meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi krisis, keselamatan menjaga keberlangsungan bisnis saat ini. Tahap-tahap pengendalian risiko yang pertama, penetapan konteks terkait risiko. Berikutnya yaitu identifikasi risiko dari berbagai aspek. Lalu resiko-risiko yang menghambat capaian di perusahaan itu dimitigasi dampaknya. Berikutnya itu membandingkan hasil mitigasi dengan standar toleransi risiko di perusahaan. Yang kelima yaitu bagaimana perlakuan terhadap risiko itu. Lalu yang keenam yaitu risiko dimonitoring. Yang ketujuh yaitu risiko itu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Itu elemen-elemen kunci dari risk management readiness, bahwa 1. Pencegahan, 2. Planning, 3. Persiapan, 4. Respon cepat, 5. Komunikasi yang efektif, 6. Pemulihan, dan yang 7 yaitu evaluasi. Poin yang ke-6, strategi penguatan manajemen risiko ada 6. Komitmen dan kepemimpinan, 2. Identifikasi dan penanganan dari risiko, yang ketiga pelatihan dan edukasi, yang keempat komunikasi terbuka, lalu yang kelima yaitu integrasi teknologi, dan yang keenam yaitu audit reguler untuk memantau efektivitas strategi mitigasi yang diberikan. Yang ketujuh yaitu bahan strategi manajemen dan penanganan. Pertama yaitu pembentukan tim khusus krisis, penyusunan rencana krisis dengan prosedur darurat yang spesifik untuk berbagai skenario. Diperlukan juga pelatihan. Lalu poin ke-8 yaitu pada saat krisis. Pertama yaitu penilaian situasi dengan segera, aktivasi rencana krisis yang telah disiapkan. Berikutnya yaitu dikomunikasikan dan pengambilan keputusan yang cepat. Lalu poin yang ke-9 yaitu pasca krisis. Jadi kita fokus pada pemulihan operasional, lalu evaluasi menyeluruh, dan pasca tindak lanjut serta tindakan. Plus 9 lesson learned yang dapat kita Bapak Charles. Semoga bermanfaat. Terima kasih.